bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami segenap tim Islam Itu Indah mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402. Semoga Allah berikan tempat terbaik dan wafat dalam keadaan syahid, dan juga keluarga yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para lelaki dalam mencari nafkah pasti memiliki resiko yang berat, baik di darat, di laut, ataupun di udara. Bahkan sampai harus mengorbankan nyawa. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya, dan juga untuk para wanita bisa lebih menghargai lagi suaminya. Temanya adalah berpatroli di keabadian. Dan mungkin langsung saja kita coba ngobrol-ngobrol dengan guru kita Ustadz Blangkon Loreng yang kebetulan juga salah satu prajurit ya, Letnan Kolonel dari Angkatan Laut. Siap. Kalau kita bicara masalah tentang mengorbankan jiwa dan raga ini, apa benar ketika menjadi angkatan ini harus siap Ustadz Blangkon untuk berkorban untuk jiwa dan raga, bahkan keluarga yang harus ditinggalkan karena menjalankan tugas. Ini mohon izin nih, bagaimana nih penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Lillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati semua pemirsa Islam itu indah, atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Fadli, apakah sebagai prajurit itu harus sudah betul-betul siap jiwa dan raga? Betul. Ya. Sudah barang tentu sebagai prajurit adalah merupakan satu panggilan, ya, hati nurani. Dan kita prajurit ini, khususnya TNI, adalah merupakan satu hal yang sudah diikat dengan berbagai macam aturan-aturan. Kita ada sumpah prajurit, kita ada 8 wajib TNI. Ini semuanya adalah menunjukkan bahwa kalau sudah menyatakan bahwa dirinya sebagai prajurit, sebagai tentara, maka harus siap jiwa, raga untuk bangsa dan negara. Dan itu harus sudah dipahami. Makanya kalau sebagai seorang prajurit, jiwanya, raganya, segalanya adalah untuk bangsa dan negara. Iya, mungkin saya juga mau bertanya lagi nih, bicara dengan musibah yang terjadi ini. Mungkin dari guru kita Ustadz Blangkon Loreng ini bisa menjelaskan nih bagaimana perasaan Ustadz ketika teman-teman, mungkin bahkan sahabat ya, harus pergi meninggalkan selama-lamanya ini sahabat perjuangannya. Mohon izin, silakan. Ya. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Mohon izin guru kami Ustadz Sam, Ustadz Maulana dan guru-guru yang lain berkenaan dengan jihad. Jihad ini adalah merupakan satu perintah agama. Dan dalam hal ini langsung saja kita sebagai prajurit berarti kita berjihad membela agama dan juga membela bangsa dan negara kita. Khususnya prajurit TNI AL berarti kita sebagai penjaga kedaulatan samudra negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kalau di dalam agama Islam, Rasulullah SAW ngendikaaken al-jannatu tahta min dilali syuyuf. Sorga itu bisa diambil, sorga itu bisa diperoleh di bawah kilatan pedang. Ya. Dilali syuyuf, di bawah naungan kilatan pedang. Artinya apa? Tentara memang, TNI, penjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai macam ancaman yang akan mengancam keutuhan bangsa dan negara, khususnya TNI adalah mempunyai esensi untuk menjaga kedaulatan dari serangan-serangan musuh dari luar negara kita. Olehnya itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai prajurit sudah barang tentu mempunyai patriotisme yang tinggi. Tadi ditanyakan oleh host kita yaitu Bang Fadli, bahwa kita ini kalau sudah istilahnya mengontrakkan diri kita, menghibahkan diri kita untuk bangsa dan negara, maka semuanya adalah jihad fi sabilillah. Karena apa? Karena kita memang TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang betul-betul hidupnya adalah sudah dipasrahkan untuk bangsa dan negara, dan itulah jihadnya, itulah surganya. Olehnya itu, ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad adalah merupakan satu panggilan dari seorang TNI. Masya Allah. Tapi ada pertanyaan singkat nih, dijawab singkat aja Ustadz Blangkon Loreng. Apakah pertaruhan jiwa raga oleh para prajurit ini mengendorkan semangat atau justru malah sebaliknya? Oh, malah harus semangat. Malah sebaliknya, harus lebih semangat lagi, ya. Masya Allah. Karena disitulah jalan kita untuk menuju
rahmat Allah Subhanahu wa taala dan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Masya Allah. Enggak ada kendornya. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Iya. Blangkon Loreng ya, yang rela bertugas demi bangsa dan negara ini dan mengorbankan jiwa dan raganya nih. Ustadz Syam nih, kita bicara masalah tentang laut nih. Apa benarkah bahwa Allah ini menjadikan lautan ini penuh dengan misteri? Dan bahkan Allah jadikan lautan ini menjadi tempat yang tidak bisa ditebak nih katanya nih ya. Dan juga tidak bisa diprediksi oleh manusia. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Blangkon Loreng, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Berbicara tentang lautan, lautan yang mendominasi bumi yang kita tempati ini dibandingkan daratan ternyata masih menyimpan banyak sekali rahasia dan baru saja ditemukan sedikit demi sedikit di abad milenial ini di mana ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin canggih. Namun subhanallah, semakin berkembangnya teknologi, semakin orang mengimani kebenaran daripada Al-Qur'an, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para peneliti mengetahui bahwasanya ternyata lautan itu ternyata berada di dalamnya kegelapan-kegelapan sehingga di kedalaman berapa ratus meter sudah mulai kehilangan cahaya dan di kedalaman 1000 meter sama sekali tidak ada cahaya dan subhanallah itu sudah disebutkan di dalam surah An-Nur, Al-Quran surah An-Nur ayat 40. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya zulumatum ba'dhuha fawqa ba'd. Ternyata kegelapan yang berlapis-lapis kegelapan kembali. Dan subhanallah ini baru ditemukan di abad milenial ini. Subhanallah di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Dhunnun, tentang Nabi Yunus alaihissalam, Allah tidak mengatakan Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan, tidak, atau Nabi Yunus berdoa di dalam lautan, tidak, tapi dikatakan wa nada fil dhulumati an la ilaha illa ant La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah tidak katakan Yunus berdoa dalam lautan, Yunus berdoa dalam perut ikan, tapi Allah katakan Yunus berdoa di dalam kegelapan. Yunus berdoa di dalam kegelapan dan ini membuktikan bahwa Al-Quran sudah memberikan berita bahwa ternyata lautan itu menyimpan banyak misteri. Salah satu misterinya adalah kegelapan-kegelapan. Semakin dalam lautan, semakin gelap yang dirasakan oleh manusia. Bahkan manusia tidak akan bisa bertahan. Wa nada fil dhulumat, dan Dhunnun berdoa dalam kegelapan. Menurut para mufassir, kegelapannya ada 3. Gelapnya malam, gelapnya dalamnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Lalu Nabi Yunus berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk daripada orang-orang yang menzalimi diriku sendiri. Wallahu taala alam. Bahkan di laut juga sampai ada misteri yang baru terungkapnya belum berapa lama ini ya, ada sungai di dalam lautan. Di dalam Al-Quran sudah ada ya kan? Dalam surah Ar-Rahman. Masya Allah. Dan pada saat itu belum ada yang namanya kecanggihan itu untuk bisa menemukan itu. Ini Masya Allah. Ini kalau bukan firman Allah siapa lagi gitu ya. Harusnya dengan begitu kita semakin meyakinkan bahwa Allah ini memang luar biasa nih. Sudah memberikan kita tahu semuanya dalam Al-Quran. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana nih, mohon izin saya mau bertanya nih. Apakah benar bahwa setiap orang bahkan laki-laki yang bertugas menjaga perbatasan yang diberikan Allah ini setiap harinya pahala seperti pahala puasa dan sholat 1 bulan ini. Dan berarti kalau seandainya yang gugur nih ya dari para awak kapal Nanggala 402 ini yang telah gugur pun dihitung mendapatkan pahala puasa Ramadan yang sempurna Ustadz. Pakai. Si tengah-tengah na angkari telah amalan luar biasa yang insya Allah narek ko na jami itu narek ko letu ama tengah na salama Ustadz kita lagi live nggak ada teksnya. Gimana kalau dijelasin setelah yang satu ini aja ya? Jangan sekarang ya, nggak ada teksnya. Ya udah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Makoi. Di tengah-tengah